Nasib itu sesuatu yang kita terima atau bagian kita yang bisa kita pilih. Oh, bedakan itu ya. Ada qadar, ada takdir, ada qada, ada nasib, itu lain. Ya. Nah, nasib itu bukan bagian kita yang begitu saja kita terima, tidak. Kita yang memilih, kita mengambil. Jadi kalau Bapak katakan itu nasib, itu pilihan kita. Anda bisa memilih mau baik, mau buruk. Nasib kita tentukan di situ, ikhtiar Allah menetapkan. Ya. Kalau kita bisa memilih yang baik, kenapa ambil yang buruk? Jangan katakan ketika berbuat buruk, ini nasib saya begini. Tidak, itu pilihan Anda begitu. Allah saking sayangnya memberikan petunjuk, disebut dengan hidayah, supaya tidak mengambil nasib yang buruk. Maka diarahkan pada hidayah. Ya, perhatikan, saat azan berkumandang 4.16, pilihan Anda dua, teruskan tidur atau ke masjid, sholat. Ya, itu nasib kita tuh bisa kita pilih. Maka Allah berikan subhanallah petunjuk, digerakkan hatinya, cepat. Azan sudah berkumandang, tertinggal nanti kalau kamu tidur sebentar, bagaimana kalau tidur dalam keadaan meninggal? Digerakkan, bangun kita. Ya. Setan juga sama, begitu selesai azan, tenang, baru azan, belum komat, tenang, baru azan, belum komat. Itu berpacu kita. Pilihan itu yang kita tentukan, saat kita ambil bagian kita, itulah nasib kita. Ya. Si kakek tadi, dia bisa memilih. Ya. Dalam konteks dia ingin diamkan, dia bisa samarkan, ya. Bisa dia pilih tahadduts bin ni'mah, menunjukkan satu nikmat untuk memotivasi cucunya, atau dia bisa pilih riya. Ya, dia ada wa amma bi ni'mati rabbika tahadduts bi ni'mah, boleh. Ini masjid alhamdulillah bisa dibangun. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah. Ya, di antaranya dulu kakek pernah diberikan rezeki, disalurkan ke sini. Kamu juga dulu nanti kalau punya rezeki ya ke depan jangan hidup untuk sendiri saja. Itu boleh, Pak. Sah hukumnya. Itu tahadduts bi ni'mah. Motivasi orang lain untuk beramal kebaikan. Sah hukumnya. Seperti saat ini misalnya, ini butuh untuk assalam sekian. Pak, insya Allah saya sepertiganya, Pak. Bisa lakukan. Ya. Niat kita apa? Bukan ingin dapat pujian, bukan. Ya. Tapi ingin memotivasi amalan supaya berkembang. Karena itulah ketika Nabi mengatakan, anfiku fi sabilillah. Si fulan datang, Rasul saya nyumbang A, Rasul saya nyumbang B. Utsman datang, ya Rasulullah kurangnya berapa? Kata Nabi, ini kurang lebih sekian. Kata Utsman, sepertiga harta saya langsung ambil. Utsman punya aset 6 triliun saat itu. 2 triliun dengan ringan yang bisa mengatakan, ambil sekarang. Sepertiga harta saya. Ya. Mesti ada yang seperti Utsman. Ya. Mesti ada yang seperti Utsman. Allah. Jadi tenang itu. Ya, tenang. Kita harus bersinergi. Kalau butuh sesuatu masjid, ada yang harus jadi Utsmannya. Makanya ada yang berusaha dalam kebaikan dunianya, niatkan ibadah. Begitu dibutuhkan, Allah titipkan pada Anda. Ya. Kalau nggak ada yang kayak Utsman, ya, seorang muslim yang dermawan, itu susah berkembangnya. Nggak bisa langsung pakai doa aja. Assalamu mau pasang kubah, Allahu Akbar, turun kubah dari langit. Gitu. Nggak bisa. Terus ada Utsmannya ikhtiar. Ada ikhtiar. Jadi poin saya ketika Utsman mengatakan sepertiga, itu nggak ada unsur ingin dipuji. Jadi menampakkan kepada orang supaya termotivasi untuk beramal. Buktinya apa? Umar langsung datang. Ya Rasulullah, saya dengar Umar sepertiga ya. Betul, bala, saya setengah. Saya setengahnya. Setengahnya harta Umar mungkin tidak sebanding dengan sepertiga harta Utsman. Tapi poinnya setengahnya. Umar itu selalu ingin berlomba dengan Utsman. Selalu. Masya Allah. Begitu dengar Utsman sepeninggal Nabi, itu punya kebiasaan sibuk luar biasa, pekerjaannya bolak-balik Madinah, keluar masuk, ekspor impor, itu Utsman. Sampai saking hebatnya, sampai hari ini yang punya tabungan di Bank Saudi sampai sekarang cuma Utsman. Utsman tuh punya amalan, sahabat Nabi dijamin masuk surga bersama Rasulullah tingkat paling tinggi, subhanallah. Hisab dia sangat ringan, sampai hari ini masih punya investasi di Bank Saudi. Dulu zaman Rasulullah ada sumur, ya, yang itu dieksploitasi oleh Yahudi, dimonopoli. Kalau mereka mau minum mesti bayar. Sama Utsman dibeli, dibebaskan orang di situ. Dan kebun di sekitarnya dibeli. Sekarang difungsikan jadi hotel. Ya. Setiap ada royalti dari situ dimasukkan rekening, diberi nama atas nama Utsman bin Affan, disedekahkan. Ya. Sampai kiamat, kalau kurang 2 hari lah ya. Kalau kiamat kan orang Islam nggak akan hidup, tidak akan hidup. Ya. Sampai menjelang kiamat kalau masih ada, itu pahala mengalir bagi Utsman. Bayangkan, seorang sahabat Nabi dijamin masuk surga, hisabnya sangat ringan, bersama Rasulullah surganya masih punya amalan sampai hari ini. Saya, Anda, kita bukan sahabat Nabi, surga nggak jelas sampai hari ini, kan? Hisab masih menegangkan, amalan masih berantakan, hari ini masih sulit untuk beramal.